Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Egi Sujana Channel, cerdas berani militan. Ya, kali ini eh, di hari kedua ya, malam tahun 2024, dan masih suasana tahun baru. Seperti kita lihat di jalan masih pada macet, mungkin karena harus balik dari luar kota ya. Saya akan membacakan tulisan dari Ketua TPUA sekali owner Egi Sujana Channel, yaitu Bang Egi. Saya diamanahkan untuk membaca. Kita coba bacakan ya. Refleksi akhir tahun dan harapan tahun baru untuk Presiden Jokowi 2023 dan pasca Pilpres 2024. Berdampak people power turun rame-rame. Artikel ini merupakan kolaborasi pendapat dari dua sudut pandang, Profesor Dr. Haji Egi Sujana SH MSI selaku Presiden Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama Aktivis, dari sisi pandang syar'i dan kacamata hukum politik, dari Damai Hari Lubis selaku koordinator TPUA yang berkesesuaian dengan peran serta masyarakat dan kebebasan berpendapat, serta fungsi dan kedudukan advokasi sebagai penegak hukum merujuk pasal 5 dan 16 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jokowi dan TPUA lupa atau sengaja brutal ingin memperdaya nalar sehat bangsa ini. Logikanya, seandainya pun alasan Jokowi tepat tentang surat pemilu yang sudah dicoblos itu, artinya apa? Sulang ya. Tentang surat pemilu yang sudah dicoblos di daerah seperti Vietnam dan Taiwan beberapa hari lalu, Desember di tahun 2023, sesuai pernyataan Jokowi selaku Presiden RI bahwa kedatangan kertas pemilu didahulukan pengkontribusiannya ke Taipei, Taiwan benar disebabkan karena antisipasi kantor pos di Taipei, acara tahun baru dan liburannya lama, sehingga pengiriman kertas pemilu ke Taipei didahulukan. Aneh juga ya, kenapa mesti Presiden Jokowi yang berkomentar ya? Bukannya Ketua KPU, tapi kenapa Jokowi yang berkomentar? Oke, saya lanjutkan. Maka pertanyaan seseriusnya secara hukumnya, apakah konstitusional jika pencoblosan oleh konstituen lebih dulu dari agenda KPU di tanah air Indonesia? Hanya dikarenakan kekhawatiran libur panjang. Sementara sistem hukum yang dianut oleh Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, andai di sebuah wilayah terjadi peristiwa yang force majeure dikarenakan adanya musibah bencana alam, maka pemilu di wilayah tersebut akan diadakan pemilu susulan. Jadi artinya argumentasi hukum Jokowi kontroversi, sesat, dan menyesatkan. Karena bukan pemilu yang didahulukan, justru ditunda dengan konsekuensi tetap diadakan namun menyusul. Maka pernyataan Jokowi telah memenuhi unsur-unsur keterangan palsu, bohong, yang dilakukan pejabat publik dengan pola blow on. Kata Bang Egi nih, blow on, asal ucapan jeblak saja, serta membuat kegaduhan yang nyata. Video reaksi publik banyak publis di berbagai jenis sosial media oleh sebab hukum perbuatan Jokowi ini merupakan delik fight pasal 14 KUHP. Dalam perspektif agama Islam, rejim Jokowi telah menipu rakyat karena watak dasarnya sebagai penjahat. Perhatian surat Al-An'am ayat 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya
Dan demikianlah pada setiap negara kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Al-An'am ayat 6, Al-An'am surat 6 ayat 123. Oleh karena itu maka patut kiranya Jokowi dan KPU serta para rezim penguasa yang terlibat dinyatakan secara hukum merupakan del-naming atau penyertaan, dan sebagai pihak pertama kali dinyatakan harus bertanggung jawab baik secara hukum dan moralitas jika perilaku mereka berimplikasi kaustik pada bangsa ini. Bila chaos kecil maupun chaos besar, yakni berupa revolusi sosial. Adapun chaos itu terjadi bukan hanya oleh sebab pelanggaran pencoblosan pemilu oleh masyarakat WNI di Taipei, justru awal modusnya diciptakan oleh KPU selaku penanggung jawab penyelenggara pemilu. Bisa dibayangkan luar biasanya kejahatan KPU, dan lebih tragis lagi KPU seolah mendapat justifikasi oleh Presiden Jokowi bukan dikarenakan sanksi sesuai proses hukum, tidak-tidaknya berupa peringatan keras, attitude, akhlak, leadership Jokowi ini merupakan perilaku unlogikal atau amat tidak masuk akal, bahkan serius dengan menjijikkan ditinjau dari jabatan fungsional dan struktur yang diemban dan ia miliki, yaitu Presiden RI. Gejala kejahatan pemilu ini tentunya bisa menimbulkan kausalitas yang dapat menyebabkan chaos dalam wujud revolusi sosial, karena pola kejahatan model Equo bukan hanya peristiwa kriminal di Taipei saja, namun sudah dimulai oleh putusan MK yang meloloskan Gibran bin Joko Widodo atau putra kandung Jokowi, Presiden RI, yang didahului adanya JR dari seorang publik WNI dari kota Surakarta yang mengajukan JR atau judicial review, uji materi ke MK terhadap batas usia seorang yang belum berusia 40 tahun untuk dapat menjadi capres RI atau wapres RI. Ketentuan batasan usia 40 tahun ini memang disyaratkan oleh sistem konstitusi yang mengatur tentang MK, Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang. Di dalam Undang-Undang AQMK, uji materi JR bentuk gugatan pembatalan pada sebuah undang-undang atau tuntutan revisi pengurangan frase pada sebuah klaus di dalam pasal atau penambahan klausul kepada sistem hukum perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pokoknya, gugatan atau JR yang diajukan kepada MK, materi atau objek perkaranya adalah tentang sebuah undang-undang atau sebagai pasalnya yang bertentangan dengan ketentuan terhadap di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pada kenyataannya materi objek perkara perihal usia 40 tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka gugatan AQO ini kaus usia 40 tentunya tidak dapat diajukan sebagai objek JR. Seharusnya peran fungsional untuk perubahan adalah ranah hukum atau merupakan domain Presiden RI atau DPR RI selaku pembuat atau pengesah undang-undang. Oleh sebab fakta hukum tentang ketentuan batasan usia 40 tahun ini terdapat di dalam sistem hukum Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Terkait domain dalam hubungannya dengan eksistensi sistem hukum ini, seluruh hakim MK dan Jokowi juga KPU wajib diketahui para pejabat publik. Oleh sebab asas fiksi hukum, presumption ius deluir, atau dalil yang menyatakan semua orang dianggap tahu adanya undang-undang dan saksi hukum bagi para pelanggarnya. Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim Anwar Usman pun pastinya telah melanggar kode etik hakim MK plus fakta hukum. Pelanggaran terbukti bila dikonfirmasi dengan sistem hukum yang jelas-jelas terdapat di dalam ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan fakta hukumnya pun Anwar Usman Ketua MK dan selaku Ketua Majelis Pemutus Perkara demi kepentingan Gibran, Anwar selaku adik ipar Jokowi atau paman dari subjek hukum Gibran yang akhirnya menjadi cawapres, dan pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto dibuktikan melalui putusan MK. Anwar Usman telah melakukan pelanggaran kode etik hakim MK. Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK dan Hakim MK. Namun terjadi polemik peristiwa hukum hasil produk MK melalui putusan Anwar Usman selaku Ketua MK terkait usia 40 tahun kepastian hukum karena loyalitas serta praktik pelaksanaan atas putusan MK. Gibran malah langsung melaju menjadi cawapres dan mengikuti debat cawapres. Seharusnya materi objek perkara usia 40 tahun itu diulang kembali melalui susunan majelis hakim yang berbeda sesuai perintah Undang-Undang pada ayat 7 pasal 17 Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, Gibran justru arogan, berani melanggar hukum, dan angkuhnya Gibran sebagai tuduhan yang tidak a priori namun berdasarkan data empirik serta atas dasar asas fiksi hukum. Gibran sengaja melakukan pelanggaran pemilu dengan cara Gibran seenak udilnya berkampanye di zona terlarang, membagi-bagikan susu kepada publik di Sarina, tepatnya di area Car Free Day di Jakarta Pusat, tak jauh dari Istana Presiden RI. Lalu Gibran kuat ditengarai telah melakukan kecurangan pada debat cawapres bulan tahun lalu yang pada Jumat 22 Desember 2003 yang diselenggarakan oleh KPU. Maka selaku penyelenggara debat publik cawapres menjadi wajar mendapatkan sangkaan publik bahwa KPU ikut andil dalam permainan curangnya. Gibran yang telah sengaja menggunakan 3 mic, yang salah satunya ada mic sebagai pembisik atau pemandu dari hantu berupa suara seorang wanita. Seperti yang kita lihat banyak beredar di sosmed ya. Ada yang kata perempuan itu selesai. Dapat disimpulkan bahwasanya pelanggaran offside atau dengan sengaja dilakukan oleh rejim ini sudah pada tingkat kerusakan atau penyimpangan perilaku moral hazard dari para pemimpin pejabat publik negara ini, baik pejabat fungsional dan atau struktur, baik eksekutif, legislatif yang melakukan pembiayaan dan yudikatif selaku pemutus perkara, sehingga tidak salah jika pendapat tokoh publik Hamdan Zulfa yang menyatakan bahwa kejahatan pemilu di negara ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang berakibat hukum pemilu dapat dibatalkan. Konklusif dari judul yang dihubungkan dengan banyaknya peristiwa kriminal yang disertai data fakta hukum justru sengaja diabaikan, bahkan mendapat legitimasi atau terjadi pembenaran, maka semua ini peristiwa pada fenomena politik dan kekuasaan ini bakal berimplikasi people power atau kostik, lalu turun rame-rame
people power identik bakal terjadi revolusi sosial. Oleh sebab people power diduga bakal terjadi selain dikarenakan para pemimpin menabrak hukum dengan pola pura-pura blow on atau arogansi politik karena merasa memiliki segala macam fasilitas serta kekuasaan tak terbatas sehingga berani secara terang benderang melakukan pengabaian daripada fungsi hukum, yakni hukum yang seharusnya ditegakkan hanya semata-mata demi ketegaknya keadilan, demi untuk menerbitkan manfaat dan melahirkan terciptanya kepastian hukum, serta para pemimpin pada umumnya termasuk Jokowi yang mengaku muslim dan sudah bersumpah akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa, pasal 9 Undang-Undang 1945 tentang sumpah jabatan presiden dan wakil presiden. Namun nyatanya berlaku sebaliknya, tidak mengindahkan hukum, ketentuan yang berlaku dan tidak mengamalkan perintah Tuhan Maha Kuasa Allah atas segala, yakni firman Allah SWT yang tertulis sebagai perintahnya. Ayat berkesesuaian dengan filosofis dalam makna substansif istilah people power atau turun rame-rame. Adapun bunyi terjemahan ayat Al-Maidah 23 tersebut sebagai berikut, yang artinya, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, serbulah mereka melalui pintu-pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang, dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 23. Kami perlu ulangi terjemahannya agar kita bisa berkompak melakukan people power, karena Allah SWT memakai diksi istilah serbu, tapi untuk dua orang saja. Serbu untuk dua orang saja. Ini anomali. Biasanya kita serbu untuk minimal satu peleton. Perhatikanlah. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasuki, niscaya kamu akan menang. Serbulah untuk dua orang saja ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hal yang nyata sesuai fakta hukum serta kandungan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya tersebut, hendaklah Jokowi dan para pemimpin pejabat negeri umumnya segera bertaubat sebelum tumbang, termasuk pada umat muslim negeri ini, untuk dapat merenung, memaknai dan menjalankan amanah konstitusi dan perintah Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala. Niscaya pasti kita menang, kan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pemirsa Egy Sujana Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI dan Koordinator Hukum TPUA Bang Damai Hari Lubis SHMH. Mudah-mudahan ini bisa disimak dan bisa viral, karena kita tahu pemilu tahun ini sudah sangat pincang ya, di mana seorang presiden yang masih menjabat masih cawe-cawe, kemudian adanya keputusan MK ini sangat ganjil sekali, timpang. Dan seperti kemarin yang sudah rame, adanya surat suara yang sudah tercoblos di beberapa negara, yaitu yang di Taiwan ya. Dan mungkin ada beberapa negara lagi yang sudah tercoblos, tapi yang kita dapatkan rame berseliweran di sosmed itu di Taiwan. Mudah-mudahan harapan kita pemilu kali ini tidak sesuai apa yang kita duga. Selama yang kita lihat, mudah-mudahan jujur, osjubedil ya. Seperti
anu Bang Egi os jubudil buku Bang Egi os jubudil. Demikian pemirsa Gusti yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerdas, berani, militan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.